Jadi saya memberikan keterangan sejak jam 10 tadi. Sekarang udah jam berapa? 11 Pak. Ya 1 jam saja, tidak lama. Jadi saya diundang untuk memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan status lahan di Rempang. Saya pada kesempatan pertama menjawab, saya akan hadir, maka saya hadir. Hari ini saya terjadwal sidang paripurna di DPRD dalam rangka pembahasan nota keuangan RAPBD. Tetapi karena saya anggap undangan ini penting, maka saya hadir. Kenapa penting? Karena undangan ini adalah ditujukan kepada saudara Taba Iskandar selaku penggarap lahan. Sebagaimana video saya pertama kan saya sudah bilang bahwa saya ada kebun kecil. Nah, saya ceritakan kronologi supaya ada pemisahan yang jelas masalah ini. Ya, ada pemisahan yang jelas masalah ini. Saya dekat ini. Tak apa Pak, lanjut aja Pak. Bising ngomong. Bisa dekat aja ya. Bisa Pak. Ya. Saya lanjutkan. Supaya terang dan jelas masalahnya. Maka saya datang. Yang sejak awal saya sampaikan di video. Nah, contoh yang seperti saya ini artinya menggarap lahan di lahan negara, di tanah negara. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda Kepri betul, dia kan data. Siapa saja orang yang menggarap itu. Saya kan bukan warga dan penduduk Galang, Rempang. Atau Rempang Galang. Berarti kan saya tidak mempunyai hak di lahan itu. Maka saya datang. Kalau negara membutuhkan, silakan diambil. Nah, yang seperti saya kan tak ada persoalan. Betul. Makanya di surat pernyataan ada, saya menyerahkan kembali kepada negara. Karena semula konsepnya, redaksionalnya, menyerahkan kepada BB Batam, menyerahkan kepada HPL BB Batam. Saya tidak tahu apa BB Batam sudah punya HPL di lahan itu. Maka saya keberatan tadi. Akhirnya saya tanda tangani pernyataan menyerahkan lahan itu kepada negara. Karena negara yang punya kewenangan, di situ ada HPK. Punya saya ternyata setelah dicek, kebun yang seluas 18.000 meter itu berada di hutan HPK. Oh, HPK hutan produksi, ya, bukan hutan lindung. HPK konveksi. Nah, lahan yang saya punya tadi, saya ceritakan kronologisnya. Saya tidak beli. Jadi ada mantan kepala desa almarhum dulu berutang kepada saya, terus dia bayar saya dengan kebun dengan lahan itu. Selama 20 tahun tidak saya apa-apakan karena saya tahu status tanah waktu saya dikasih surat itu kan semua surat kepala desa. Maka saya tidak terlalu yakin secara hukum. Saya biarkan saja dia tanpa diapa-apakan selama 20 tahun. Baru tahun 2021 saya dibantu teman bibit durian. Saya tanamlah, baru umur setahun duriannya. Sekarang Pak? Iya, Oke. baru tumbuh setengah meter. Minta bantulah saya teman-teman Sembulang untuk ngurusnya. Ada tukang kebun, dia tinggal di sana, dia nyiramin, dia mupuk. Nah, saya bayar token listriknya, saya bayar sembakonya, dia urus kebun. Ternyata muncul masalah ini, dan saya tidak keberatan. Nah, maksud saya apa? Ini yang harus dilokalisir masalah tentang Rempang. Orang-orang penggarap-penggarap liar ini jangan digabungkan masalahnya dengan penduduk, warga tempatan. Maka cara pandangannya berbeda. Jadi orang penggarap seperti saya ya tangani secara tegas. Tapi penduduk perlakukan dia dengan adil dan manusiawi. Dia tidak tinggal, menurut saya ngawur. Mereka tidak punya sertifikat katanya. Mereka itu sudah ada. Kalaupun tidak punya sertifikat, kesalahan siapa? Itu rakyat yang di pinggiran, hinterland, yang sulit mengakses perizinan dan segala macam. Tapi dia sudah bisa dibuktikan beranak pinak dari kakek dan neneknya di sana. Dan bisa dibuktikan jauh sebenarnya sebelum Indonesia merdeka. Mereka ini, wilayah Rempang itu masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Buktinya ada. Di Sembulang itu, di Bulang Lintang, ada makam Temenggung Abdul Jamal. Ya, betul. Itu menunjukkan ada pemerintahan di sini sebelum ada Republik Indonesia. Itu 1800-an, mungkin 1843 atau 53. Artinya ada pemerintahan. Kok tahu-tahu ujuk Indonesia merdeka, ya, kita memerdekakan diri dari penjajah, membuat aturan menyengsarakan warga negaranya. Itu yang saya bela sebenarnya. Saya tidak membela diri saya sendiri. Saya kecil ini, ada orang yang memiliki 30-100 hektar nih. Ya.
Ini berbeda. Penanganan yang ini berbeda. Yang saya maksud, yang saya bela adalah rakyat Rempang. Penduduk asli Rempang. Itu kan tidak banyak. Lahannya pun tidak terlalu luas. Nah, jadi cara penanganannya jangan digabung. Dipisahkan. Yang ini penduduk, mereka tidak anti investasi, bisa didekati dengan cara dialog. Nah, yang ini udah betul di screenshot panggil, Pak Tabah punya lahan, punya. Untuk apa Pak? Tanam durian. Itu Pak punya Bapak masuk di HPK. Waduh, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Iya. Karena 20 tahun saya pun tidak peduli pada tanah itu. Tahu-tahu ada teman ngasih bibit, saya tanam. Ya sekarang mau diambil negara. Silakan. Tadi mau ditulis menyerahkan lahan ini dengan sukarela kepada BP Batam. Berdasarkan kepada HPL BP Batam. Saya keberatan. Kenapa? Kan saya tidak tahu ada HPL di BP Batam. Karena setahu saya belum ada HPL di sana. Kalau ada HPL BP Batam, maka berlaku ketentuan pertanahan soal lahan sebagaimana di Kota Batam. Apabila ada perumahan atau penduduk yang mendirikan bangunan di atas HPL BP Batam, digusur dia. Iya. Kan HPL BP Batam, Iya. pindah ke sana di kapling siap bangun. Maka tepatlah yang menawarkan tentang kapling 200, 500, tepat. Kan berdiri di HPL kami kamu. Tapi kalau ini rakyat Rempang, kami di rumah kami. Kok kamu mau pindahkan kami? Dengan alasan investasi 200. Apakah itu namanya keadilan? Terus dikatakan dia tak punya sertifikat. Apakah karena alasan hukum positif tidak punya sertifikat, maka menjadi ilegal mereka? Tidak, mereka kan lebih dulu. Harusnya kan datang, kemarin ada paket Prona dari Bapak Presiden. Turunnya ke sana lah. Kamu lah 100 tahun di sini, tak ada sertifikat, kami buatkan ya. Kan begitu prinsipnya pelayanan. Jadi jangan dilemahkan, dia akan selalu lemah. Mengatakan, tidak ada sertifikat, melanggar hukum. Hukum yang buat siapa? Kan kita yang buat nih. Pasti orang-orang yang tidak punya kemampuan, karena tidak punya sertifikat, ada yang tidak punya KTP, tidak punya KK, itu kan bisa didudukan. Selama ini ada RT, ada RW, ada lurah, aparat yang ngurus mereka di sana. Kenapa sekarang tak diurus? Dianggap orang liar. Betul. KTP-nya ada. Iya. Kapan PBB tetap dipajakin. Tapi kapan ada urusan begini, kamu tidak punya surat ya? Iya. Tidak punya sertifikat, tidak boleh. Tapi kapan pajak cepat kan, tidak bayar PBB. Itu pertanyaannya kembali dipertanyakan. Apa begini tujuan bernegara berbangsa ini? Tujuan merdeka 78 tahun ini. Belanda dulu gitulah. Company Belanda, VOC itu. Malah tak punya modal apa-apa dia dulu. Datang ke sini dia, Rotterdam, Inlander kata dia. Digebukin dia, kita tak bayar. Nah, total ada berapa pertanyaan izin Pak? Ya tidak banyak. Kalau pertanyaan saya dikasih, ya data. Kemudian sejak kapan menguasai lahan? Saya bilang sejak tahun 2000-an. Bagaimana cara dapatnya? Cara dapatnya pembayar hutang. Ada dulu mantan kades berhutang sama saya, tak punya duit, dikasih dia tanahnya. Kata dia itu kebun dia. Saya pernah lihat suratnya, itu yang saya cari sekarang. Suratnya Tanda tangan kades. Saya tidak ketemu lagi. Udah lama kan? Udah lama sekali ya. Tidak pernah saya urus. Saya bukan seterima surat langsung berkebun, enggak. Baru ditanamin 2021 kemarin. Dibantu teman. Suratnya ada Bapak pegang nggak? Ada Bapak pegang nggak surat? Belum sekarang. Sampai sekarang belum ada? Enggak lah. Oh. Dan saya pun tidak peduli, kan saya tidak menganggap aset saya. Iya. Nah, sekarang mau diambil, saya balikkan ke negara. Saya cuma mau koreksi waktu mau dikembalikan secara sukarela kepada BP Batam. Enggak, saya tidak mau kembalikan pada BP Batam. Saya mau kembalikan kepada negara. Iya. BP Batam belum tentu. BP Batam itu lembaga. Belum tentu dia mengatakan tadi tulisannya ke HPL BP Batam. Memang sudah ada HPL. Kalau ada HPL itu selesai nih. Iya. Berarti orang mendirikan bangunan, bercocok tanam menggarap di atas HPL BP Batam, pelanggaran hukum. Ini tidak punya HPL. Itu masalahnya. Oke, siap. Pak, berarti terima surat panggilannya baru semalam, Pak? Semalam. Kan pakai surat resminya ini baru saya ambil. Saya bilang WA saja sama petugas. Tidak usah repot-repot. Saya pasti datang. Hari ini saya mestinya paripurna di DPRD. Betul. Tapi saya dahulukan ini. Kenapa? Supaya tidak muncul anggapan Tabah takut. Ya, Kemudian menghambat. Enggak. Karena ini adalah pintu masuk menyelesaikan masalah. Teruskan di screenshot, tapi transparan. Berapa orang yang sudah dipanggil karena berkaitan ini? Tabah kecil. Ada orang yang punya 30, 40, 100 hektar. Satu. Berikutnya mungkin sudah dicabut sekarang. Ada. Saya dengar ada lebih kurang 6 perusahaan pernah mendapatkan izin prinsip dari BP Batam. Pertanyaannya, BP Batam mengeluarkan izin prinsip. Tahu-tahu katanya sudah kerja sama MEK. Siapa yang tidak konsisten? Siap. Ya. Tapi data itu ada, Pak.
Nah inilah data, kan namanya saya bukan orang BP, tidak tahu saya. Oke, siap. Saya mendengar, itu yang perlu dikejar sama aparat yang punya kewenangan. Siap, Nah, Pak. Tabah kenapa datang? Supaya tidak tumpang tindih masalah. Supaya tidak memberatkan perjuangan masyarakat. Untuk Tabah sendiri yang katanya menggarap kebun, ambillah. Karena Tabah bukan penduduk asli Rempang. Anda tidak berhak tinggal di Rempang, berkebun di Rempang, karena itu tanah HPK negara. Hutan produksi milik negara. Ambillah. Pak Tabah dengan sukarela menyerahkan. Tapi masyarakat saya di Rempang jangan diperlakukan sama dengan Tabah. Dia itu bukan pendatang. Itu rumah dia sejak zaman nenek moyang. Kok ditawari 200 dengan 500? Nah, untuk yang mereka kan tidak sulit. Mereka tidak anti investasi. Banyak yang bakal menjembatani. Ada LAM, ada tokoh-tokoh masyarakat, duduklah di sana. Nah, sementara yang begini-begini, yang seperti Tabah misalnya, yang garap, itu boleh. Tegakkan hukum dan aturan. Maka saya bingung. Mabes TNI akan menurunkan pasukan. Mau berhadapan dengan siapa dia? Orang Rempang itu tidak sampai ratusan ribu. Jangan-jangan ada yang menunggangi. Nah, yang itu silakan berantas. Yang anti investasi tadi. Masyarakat Rempang tidak anti investasi. Investasi bila perlu mensejahterakan mereka. Itu yang mereka dukung. Jadi ada yang miss di sini. Makanya seperti ini kasusnya. Pisahkan antara penggarap yang tidak punya hak dengan penduduk. Ini kan disamakan. Termasuk statement Menteri ATR. Itu kita sudah mereka tidak punya sertifikat. Lantas kalau tidak punya sertifikat tak boleh tinggal di Republik ini. Saya ada lahir di sana kata dia. Nenek saya meninggal di sini. Saya bertempur sama Belanda dulu. Belum ada kementerian pun sudah bertempur di sini. Melawan Portugis bersama bergabung antara Laut Bugis dengan Melayu. Menenggelamkan kapal Portugis di Selat Malaka sana. Ada tak menteri ATR sana? Tidak ada. Mana ada menteri, mana ada ATR, mana ada HPL. Tidak kenal dia. Bertempur dulu, mempertahankan tanah air ini. Tahu-tahu berdiri Republik. Tahu-tahu berdiri Pemko Batam, BP Batam. Kok sudah itu ditanya, punya sertifikat? Baliklah ke sana. Lahirnya di sini. Itu yang saya perjuangkan. Kalau yang begini-begini, tahu-tahu numpang kebun macam Tabah Iskandar ini. Ya, tidak berhak ya. Setelah saya diberitahu, saya dulu tidak tahu. Pak, bapak berdiri di HPK. Ya sudahlah, ambillah. Apalagi belum sempat saya ngapa-ngapain. Cuman tolong di situ kan ada mesin air, balikan. Jangan dihancurkan. Kasihan orang LPM sana. Kan yang ngurus kan lembaga pemberdayaan masyarakat desa sana. Saya membantu mereka, pemuda. Kasihkan sama mereka. Bukan untuk Tabah. Tabah bukan pengusaha. Bukan untuk bisnis. Durian itu cuma mau cicip-cicip aja. Nah, belum tercicip saya rupanya. Tapi udah tumbuh, Pak ya? Udah tumbuh kan? Segini dia. Baru sekaki gini setahun. Tidak cukup. Izin Pak, luas lahan kebun itu ada berapa hektar Pak? Yang punya Bapak? Yang Semula yang berhutang ke saya ini membayar 2 hektar. Ternyata kan 20 tahun tidak diurus. Saya kan tidak berani. Baru tahun kemarin diukur tidak sampai lagi. Tinggal 18.000. Nah, ditanamlah kebun, tanamlah durian musangking, ada nangka, ada mangga, ada kelapa. Dibuat kolam untuk nyiramnya. Itulah dia. Belum ada hasilnya. Saya bukan berkebun, bukan pula bisnis. Durian ya untuk ya menyenangkan kapan jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman. Ayo makan durian, ngambil. Rupanya tidak kesampaian cita saya. Karena lambat nanam, harusnya saya nanam sejak tahun 2000. Ya kan, setelah kasus ini muncul saya sudah panen, ini belum sempat saya panen. Pak Tabang mau perjuangkan itu Pak, kan masih masuk lahan HPK tuh masih. Ya, pribadi. Saya tidak mau tercampur baur. Nanti pasti lawan-lawan politik, ada kelompok-kelompok yang terganggu kepentingannya. Itu Tabah tuh. Dia memperjuangkan diri dia. Dia ada kebun tuh, makanya kencang-kencang ngotot. Nah, saya tidak mau. Tabah tak ada urusan dengan itu. Yang saya bela rakyat aja. Ambillah itu tanah tuh. Saya cuma keberatan tadi terhadap redaksionalnya yang mengatakan secara sukarela mengembalikan kepada BP Batam. Memang punya BP Batam, saya bilang itu. Ya, Pak. Entah iya apa tidak, saya tidak tahu kan, tidak berani saya mengatakan sesuatu yang saya tidak ketahui. Saya bilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.